Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 kelas S4A Unindra yang terdiri dari Indah Ayu, Ferry Imam Taufik, Silviani Oktavia, dan Ade Chandra kali ini akan membahas tentang ANAFA 2 jalur. Jadi apa sih ANAFA 2 jalur itu? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa di like juga ya. ANAFA adalah metode analisis statistika di mana proses analisis datanya dilakukan dengan cara membandingkan lebih dari dua variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, sedangkan ANAFA 2 jalur itu sendiri tergolong analisis kooperatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata, bertujuan untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata dan menguji perbedaan rata terhadap probabilitas atau keberartian tertentu. Dalam ANAFA 2 jalur, ada 3 jenis hipotesis penelitian yang perlu diuji. Yang pertama, hipotesis interaction effect. Hipotesis ini hanya ada satu buah, yaitu hipotesis dari pengaruh interaksi variabel treatment 1 dengan variabel treatment 2 terhadap variabel terikat atau kriterium untuk eksperimen dua faktor treatment by treatment, atau hipotesis dari interaksi pengaruh variabel treatment dengan variabel atribut terhadap variabel terikat untuk eksperimen treatment by level. Selanjutnya ada hipotesis main effect. Hipotesis ini ada dua buah, yaitu yang pertama hipotesis tentang pengaruh variabel bebas atau treatment 1 terhadap variabel kriteria atau terikat, dan yang kedua hipotesis tentang pengaruh variabel bebas 2 atau atribut treatment 2 terhadap variabel kriteria terikat. Yang terakhir dengan menggunakan hipotesis simple effect, di mana hipotesis ini bergantung dengan banyaknya kelompok data atau teori dari variabel atribut. Karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang membandingkan antara dua kelompok data. Untuk desain eksperimen 2x2, banyaknya hipotesis simple effect maksimum 4 buah. Analisis hipotesis simple effect merupakan uji lanjut dari hipotesis pengaruh interaksi. Oleh karenanya, jika dalam pengujian hipotesis pengaruh interaksi tidak teruji secara signifikan, maka analisis simple effect disarankan tidak perlu dilakukan atau dilanjutkan. Langsung ke contoh soal. Di sini terdapat tabel B dan A. Itu ada A1, A2, B1, B2. Yang mana A1 adalah A adalah jurusan kuliah, kemudian B adalah lokasi tempat tinggal. A1 ini adalah jurusan kuliah pendidikan matematika, kemudian A2 adalah teknik arsitektur. B1 adalah lokasi tempat tinggal di desa. B2 adalah lokasi tempat tinggal di kota. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan motivasi belajar berdasarkan tempat tinggal? Yang kedua, apakah ada perbedaan motivasi belajar berdasarkan jurusan? Oke, langsung ke penyelesaian. Poin pertama, kita hitung ukuran statistik deskriptif dengan tabel penolong. Nah, seperti ini tabelnya. Ada B, A, kemudian A1, A2, B1, B2, ada sigma B, kemudian sigma K. Yang mana sigma Y kuadrat normal adalah 357. Dengan keterangan, NY adalah banyaknya subjek dalam kelompok, kemudian Y adalah rata skor untuk masing-masing kelompok. Kemudian aksen Y adalah jumlah skor dalam setiap kelompok. Kemudian sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat setiap skor dalam kelompok. Maaf, ini tadi sigma Y ya. Jumlah skor dalam setiap kelompok. Ini sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat setiap skor dalam kelompok. Kemudian poin B, kita hitung jumlah kuadrat atau biasa disingkat dengan JK untuk setiap sumber varian. Di sini terdapat 8 poin. Poin yang pertama yaitu jumlah kuadrat total, kita hitung terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan JKT. Nah, JKT ini adalah
sigma Y kuadrat 00. Tadi sudah ketemu yaitu 357. Nah, ini dia 357. Kemudian poin kedua adalah jumlah kuadrat rata atau koreksi atau biasa disingkat dengan JKR. Yaitu JKR rumusnya adalah sigma Y00 kuadrat, maksudnya ini dalam kurung, kemudian kuadrat per N00. Itu 81 kuadrat per 20. Hasilnya adalah 328,05. Kemudian poin yang ketiga, jumlah kuadrat total direduksi atau biasa disingkat dengan JKTR. JKTR ini rumusnya JKT kurangin JKR. Nah, tadi yang pertama kurangin poin yang kedua ya. 357 dikurangin 328,05 sama dengan 28,95. Kemudian poin yang keempat adalah jumlah kuadrat antar kelompok atau dalam kurung JKA. JKA ini rumusnya seperti ini ya, dalam kurung sigma Y11 kuadrat per N11 plus sigma Y12 kuadrat per N12 plus sigma Y21 kuadrat per N21 plus sigma Y22 kuadrat per N22 dalam kurung tutup imins atau dikurangin JKR. Nah, terdapat 17 kuadrat per 5 plus 24 kuadrat per 5 plus 22 kuadrat per 5 plus 18 kuadrat per 5 dalam kurung dikurangin 328,05. Nah, seperti ini. Nah, kita temukan jawabannya yaitu 6,25. Masih ada 4 poin lagi. Kemudian poin yang kelima yaitu jumlah kuadrat antar kolom atau biasa disebut dengan JKAK. Rumusnya sigma Y01 kuadrat per N01 plus sigma Y02 kuadrat per N02 kurung tutup kurangin JKR, yaitu dalam kurung 39 kuadrat per 10 plus 42 kuadrat per 10 dikurangin 328,05. Nah, kita ketemu hasilnya dalam kurung 152,1 plus 176,4 dalam kurung kurangin 328,05, yaitu hasilnya adalah 0,45. Poin yang keenam, jumlah kuadrat antar baris atau disingkat dengan JKAB. JKAB kita selesaikan dengan rumus dalam kurung sigma Y10 kuadrat per N10 plus sigma Y20 kuadrat per N20 kurangin JKR. Nah, ini sama dengan dalam kurung 41 kuadrat per 10 plus 40 kuadrat per 10 kurangin 328,05. Itu hasilnya 0,05. Poin yang 7 dan 8, jumlah kuadrat interaksi atau JKI. JKI ini rumusnya adalah JKA min JKAK min JKAB, yaitu 6,25 dikurangin 0,45 dikurangin 0,05, itu hasilnya 5,75. Poin terakhir, jumlah kuadrat dalam kelompok atau disingkat dengan JKD. JKD sama dengan JKTR min JKA, yaitu 28,95 min 6,25, yaitu hasilnya 22,7. Poin C, menghitung derajat bebas atau DB setiap sumber varian. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang C itu menghitung derajat bebas disamakan dengan DB setiap sumber varian. Yang pertama ada DBR sama dengan koreksi sama dengan NR sama dengan 20. Yang kedua ada DBR sama dengan 1. Yang ketiga ada DBTR sama dengan NR dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19. Yang keempat DBA buka kurung B buka kurung B dikali K buka kurung dikurang 1 sama dengan 2 kali 2 dikurang 1 sama dengan 3.
Yang kelima ada DBAK sama dengan K dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Yang keenam ada DBAB sama dengan B dikurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Yang ketujuh ada DBI sama dengan B dikurang 1 K dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 2 dikurang 1 sama dengan 1. Yang ke-8 ada DBD sama dengan NR dikurang B kurang K sama dengan 20 dikurang 2 kali 2 sama dengan 16. Oke. Yang berikutnya ada D menghitung rata jumlah kuadrat RJK atau varian S2. Yang pertama ada RUK atau varian yang pertama ada RJK atau varian rata atau koreksi sama dengan varian RJK R sama dengan JKR per DBR sama dengan 328,05 per 1 sama dengan 328,05. Yang kedua ada RJK atau varian total direduksi. Varian sama dengan varian TR sama dengan RJK TR sama dengan JKTR per DBTR sama dengan 28,95 per 19 sama dengan 1,524. Yang ketiga ada RJK atau varian antar kelompok. Varian sama dengan RJKA sama dengan JKA per DBA sama dengan 6,25 per 3 sama dengan 2,083. Oke, yang berikutnya itu ada yang keempat ada RJK atau varian antar kelompok. Varian AK sama dengan RJK AK sama dengan JK AK per DB DB AK. Kemudian sama dengan 0,45 per 1 sama dengan 0,45. Nah, itu ada RJK atau varian antar baris. Varian AB sama dengan RJK AB sama dengan JK AB per DB AB sama dengan 0,05 per 1 sama dengan 0,05. Yang keenam ada RJK atau varian interaksi. Varian I sama dengan RJKI sama dengan JKI per DBI sama dengan 5,75 per 1 sama dengan 5,75. Kemudian ada yang ketujuh ada RJK atau varian dalam kelompok. Varian D sama dengan RJKD sama dengan JKD per DBD sama dengan 22,7 sama dengan 16 per 16 sama dengan 1,42. Oke, kemudian itu ada E menghitung harga F hitung disimbolkan dengan FH untuk sumber varian yang diperlukan. Yang pertama ada varian hitung antar kolom FHAR sama dengan RJKAK per RJKD sama dengan 0,45 per 1,42 sama dengan 0,317. Yang kedua ada F hitung antar baris FHAB sama dengan RJKAB per RJKB sama dengan 0,05 per 1,42 sama dengan 0,35. Terus yang ketiga ada F hitung antar interaksi FHI sama dengan RJKI per RJKD sama dengan 5,75 per 1,42 sama dengan 4,049. Yang keempat ada F hitung antar interaksi F hitung antar F hitung A sama dengan RJKA per RJKD sama dengan 2,83 per 1,42 sama dengan 1,467. Baik, jadi kemudian yaitu menyajikan harga-harga JK, DB, RJK, FH dan ditambah FKB atau FT dalam tabel berdasar kenapa dua jalur. Di sini disediakan sebuah tabel yang berisikan yang sudah jawaban antara DB, JK, RJK, FH dan F tabelnya. Untuk DB antar kolom yaitu 1, untuk DB antar baris 1, DB interaksi 1, JK antar kolom 0,45, JK antar baris 0,05,
Jika interaksi 5,75, RJK antar kolom 0,45, RJK antar baris 0,05, RJK interaksi 5,75. Untuk FH-nya antar kolom yaitu 0,317, FH untuk antar baris yaitu 0,035, FH untuk interaksi yaitu 1,467. Kemudian untuk F tabelnya, F tabel antar kolom yaitu 4,413, F tabel untuk antar baris yaitu 4,413, F tabel untuk interaksi yaitu 4,413. Kemudian DB antar kelompok yaitu 3, DB dalam kelompok yaitu 16. Untuk JK-nya antar kelompok yaitu 6,25, JK untuk dalam kelompok yaitu 22,7, RJK antar kelompok yaitu 2,083, RJK dalam kelompok yaitu 1,42. Untuk FH-nya antar kelompok yaitu 1,467. Kemudian F tabel untuk antar kelompok 3,59. Untuk DB total direduksi yaitu 19, DB terata atau koreksi yaitu 1. Untuk JK-nya total direduksi yaitu 28,95, jika untuk terata yaitu 328,05. Untuk total DB ataupun total dari JK 357. Kemudian bagian C, melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, pengaruh A terhadap X atau main efek 1. Hipotesis yang diuji, H0 banding mikro 01 sama dengan mikro 02. H1 banding mikro 01 tidak sama dengan mikro 02. Pengujian yang diperoleh dari antar kolom kakak, tabel ringkasan alfa 2 jalur diperoleh FH kurang dari F tabel yaitu 0,317 kurang dari 4,41, maka HO diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata motivasi belajar yang signifikan antara jurusan pendidikan dengan teknik arsitektur. Kemudian untuk kedua, hipotesis 2, pengaruh B terhadap X atau main efek 2. Hipotesis yang diuji, H0 berbanding mikro 10 sama dengan mikro 20. H1 berbanding mikro 10 tidak sama dengan mikro 20. Hasil pengujian yaitu dari baris antar baris AB, tabel ringkasan alfa 2 jalur diperoleh FH kurang dari F tabel yaitu 0,035 kurang dari 4,41, maka HO diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata motivasi belajar yang signifikan antara yang tinggal di desa dengan di kota. Kemudian untuk yang ketiga, hipotesis ketiga, pengaruh interaksi A dan B terhadap X, main efek 3. Hipotesis yang diuji, H0 berbanding A kali B sama dengan 0, H1 berbanding A kali B tidak sama dengan 0. Pengujian yang diperoleh dari tabel di atas diperoleh FH kurang dari F tabel yaitu 1,467 kurang dari 3,59, maka HO diterima dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara jurusan pendidikan matematika dan teknik arsitektur baik yang tinggal di desa maupun di kota terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian untuk H, pengujian pengaruh sederhana atau simple effect. Pengujian dilakukan dengan uji 2G. Yang pertama,
hipotesis perbedaan X antara A1 dan A2 khusus untuk kelompok B1, di mana hipotesis yang diuji yaitu H0 sama dengan tidak ada perbedaan motivasi belajar atau X antara yang berjurusan pendidikan matematika atau A1 dengan jurusan teknik arsitektur atau A2 yang tinggal di desa atau B1. Untuk A1-nya, ada perbedaan motivasi belajar antara yang berjurusan pendidikan matematika dengan jurusan teknik arsitektur yang tinggal di desa. Secara statistik, diperoleh H0 berbanding mikro 11 sama dengan mikro 12. H1 berbanding mikro 11 tidak sama dengan mikro 12. Untuk kriteria pengujian sendiri, tolak HO jika QH lebih dari tabel. Pada A sama dengan 0,05, DBV1 sama dengan 4, dan DBV2 sama dengan 5, diperoleh harga QT sama dengan 5,22. Untuk harga QH sendiri yaitu QH sama dengan Y aksen 11 kurangi Y aksen 12 per akar RJKD per N, diperoleh yaitu 3,4 kurangi 4,8 per akar 1,42 kurangi 5 sama dengan min 1,4 dibagi 0,533 yang hasilnya 2,63. Kesimpulan, karena dia kurang dari tabel, maka HO diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara siswa jurusan pendidikan matematika dengan jurusan teknik arsitektur yang tinggal di desa. Kemudian untuk yang kedua, hipotesis perbedaan X antara A1 dan A2 khusus untuk kelompok B2. Hipotesis yang diuji yaitu H0 sama dengan tidak ada perbedaan motivasi belajar antara yang berjurusan pendidikan matematika dengan jurusan teknik arsitektur yang tinggal di kota. Untuk H1, ada perbedaan motivasi belajar antara yang berjurusan pendidikan matematika dengan jurusan teknik arsitektur yang tinggal di kota. Secara statistik, diperoleh H0 berbanding mikro 21 sama dengan mikro 22. H1 berbanding mikro 21 tidak sama dengan mikro 22. Untuk kriteria pengujian sendiri, tolak HO H0 jika QH lebih dari tabel. Pada A sama dengan 0,05, DBV1 sama dengan 4, dan DBV2 sama dengan 5, diperoleh harga QT sama dengan 5,22. Untuk QH sendiri, Y aksen 21 dikurangi Y aksen 22 dibagi akar RJKD per N sama dengan 4,4 dikurangi 3,6 dibagi akar 1,42 per 5 yaitu 0,8 dibagi 0,533, diperoleh hasilnya min 1,5. Kesimpulannya, karena pihak kurang dari tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara siswa jurusan pendidikan matematika dengan jurusan teknik arsitektur yang tinggal di kota. Kemudian untuk yang ketiga, hipotesis perbedaan X antara B1 dan B2 khusus untuk kelompok A1. Hipotesis yang diuji H0 yaitu tidak ada perbedaan motivasi belajar antara yang siswa yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota dan jurusan pendidikan matematika. Kemudian H1, ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota pada jurusan pendidikan matematika. Secara statistik, H0 berbanding mikro 11 sama dengan mikro 21. H1 berbanding mikro 11 tidak sama dengan mikro 21. Kriteria pengujian sendiri yaitu tolak H0 jika QH lebih dari tabel. Pada A sama dengan 0,05, DBV1 sama dengan 4, dan DBV2 sama dengan 5, diperoleh harga QT 5,22.
Kira sama dengan I aksen 11 kurangi I aksen 21 dibagi akar RJKD per N. Untuk hasilnya 3,4 kurangi 4,4 dibagi akar 1,42 dibagi 5 sama dengan min 1 per 0,533, dan hasilnya min 1,876. Kesimpulannya, karena Q kurang dari tabel, maka H0 diterima, dan disimpulkan tidak ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota pada jurusan pendidikan matematika. Kemudian, untuk yang keempat, hipotesis perbedaan X antara B1 dan B2 khusus untuk kelompok A2. Hipotesis yang diuji, H0. Tidak ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota pada jurusan teknik arsitektur. H1, yaitu ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota pada jurusan teknik arsitektur. Secara statistik, maka H0 dibanding mikro 12 sama dengan mikro 22. H1 banding mikro 12 tidak sama dengan mikro 22. Untuk kriteria pengujian, tolak H0 jika kita lebih dari tabel pada A sama dengan 0,05, DB1 sama dengan 4, dan DB2 sama dengan 5, diperoleh harga kita 5,22. Untuk I-nya, Y aksen 12 kurang Y aksen 22 dibagi akar RJKD per N sama dengan 4,8 dikurangi 3,6 dibagi akar 1,42 per 5 sama dengan 1,2 per 0,533, maka hasilnya 2,25. Kesimpulan, karena pihak kurang dari tabel, maka H0 diterima, dan disimpulkan tidak ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang tinggal di desa dengan yang tinggal di kota pada jurusan teknik arsitektur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya buat teman-teman semua untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ditunggu juga ya like, comment, and share-nya. See you next time.